Godaan kemewahan dunia acap kali membuat gelap mata orang-orang serakah dan lemah imannya, sehingga mereka mencari jalan pintas bersekutu dengan goib. Salah satunya memburu tusuk konde bertuah yang konon dijadikan sebagai susuk pemikat sekaligus pesugihan. Kesaktian tusuk konde bertuah dipercaya mampu menyalurkan energi goib kepada pemiliknya sehingga siapapun dia dapat mewujudkan apapun keinginannya. Bagi yang mempercayainya, tusuk konde bertuah tidak saja membuka berbagai peluang, tetapi juga mendatangkan kekayaan dan ketenaran dalam waktu singkat. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya, Ya, Mas dengan Mandala. Ibu Lani. Iya. Assalamualaikum Mbak Lani. Halo, apa kabar? Ya. Silakan masuk. Oh iya, ini kita rame-rame nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh di masuk sini aja, Mbak. Masuk aja. Enggak, masuk sini aja duduk Oke, aja. iya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Pas kita ketemu sama Mbak Lani, dia cerita semuanya. Jadi Iya. gini Mas Mandala, Ki Kusumo, Mas Riki, saya sengaja mengundang tim titik balik ke sini. Saya mohon banget bantuan sama tim kalian semua buat bantu saya nyari suami saya. Suami saya udah 3 bulan gak ada kabar sama sekali. Saya udah nyari kemana-mana tapi gak ada kabar sama sekali dan gak ada hasilnya gitu. Dia tuh udah 3 bulan terakhir ini tuh emang berubah banget semenjak dia promo bisnis propertinya, dia keluar kota terus gitu. Perlakuan dia ke aku tuh jadi aneh banget gitu loh Mas. Aneh banget, dia sering marah-marah sama aku. Semenjak suaminya naik jabatan jadi manajer marketing, ini suaminya berubah total. Suka marah-marah. Menurut tetangganya pernah ngeliat suaminya Mbak Lani ini selingkuh sama seseorang. Namanya Carmila. Aku dapat kabar terakhir dia ngupload foto sama biduan, aku nggak tahu biduan itu siapa. Gitu. Biduan itu Iya biduan dangdut, tapi nggak terkenal gitu Mas. Aku berkeyakinan tapi dia tuh bukan tipe laki yang kayak gitu. Sebelumnya nggak pernah seperti ini. Mbak. Gak pernah tahu sekali Mas. Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Buat tontonannya. Ya sebenarnya kita sih sama-sama Mbak. Ya kita introspeksi diri, saling mengingatkan, mengajak kebaikan. Ya salah satu yang tanya nanti pasti tentang sholat. Ya sabar dulu. Itu kalau subuh hilang total atau enggak? Iya hilang nggak Siang ada. berarti nggak ada. Nggak ada apa-apa. Udah cek ke dokter. Udah semua tapi Bilang nggak apa ada dokter? hasilnya. Nah, Nggak ada yang tahu kenapa. Dibilang alergi bukan. Ini ada yang dicurigai nih. Ada yang dicurigai. Jadi kalau dicurigai kalau sakitnya seperti itu, sebabnya nggak jelas, kemudian dia bisa hilang tidak jelas, kita perlu curiga sesuatu. Mungkin ini penyakit sesuatu yang berbeda dengan penyakit fisik. kita lagi ngobrol, Mbak Lani lagi menjelaskan serius, tiba-tiba dengar suara kenceng banget. Apa itu? Itu yang kayak gini memang sering terjadi. Mbak, ada siapa di dalam, Mbak? Nggak ada, bisa dicek nggak ada. Apa nih?
Pas dengar suara letupan kenceng banget itu ada figura foto itu jatuh piar pecah di situ. Astagfirullahaladzim, ini petanda apa ini? Di situ suasana jadi tegang semuanya. Ki Kusuma berusaha nyari di situ, kita baca doa minta sama Allah, minta perlindungan Allah di situ. Pas Ki Kusuma berusaha nerawang di situ, dia masuk ke kamar. Ada sesuatu di kamar ini. Di kamar, Ki? Di kamar. Mbak, ngapain di kamar ini, Mbak? Kita berusaha cari dan ternyata Ki Kusuma menunjukkan ke bawah kasur. Dia bilang ada di bawah kasur, ada di bawah kasur. Apa di bawah kasur? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Ada apa, Ki? Di bawah, Ki? Di bawah. Buru-buru saya langsung lihat ke bawah dan ternyata... Nah, kan. Apaan itu, Ki? Hah? Ya Allah. Ada bingkisan hitam di situ. Yang waktu saya tanya sama Mbak Lani, ini bingkisan apa, Mbak? Dia bilang, saya nggak pernah lihat bingkisan itu, Mas. Mbak baru lihat barang ini? Iya, aku nggak pernah nyimpen apa-apa. Mungkin ini yang mengganggu Mbak, bikin jadi gatel, bikin jadi segala macam. Waktu kita buka, astagfirullah. Ini kalau paku banyak sekali nih. Ini santet ini. Mbak baru lihat barang ini? Iya, aku nggak pernah nyimpen apa-apa. Mungkin ini yang mengganggu Mbak, bikin jadi gatel, bikin jadi segala macam. Waktu kita buka, astagfirullah. Ini kalau paku banyak sekali nih. Ini santet ini. Kalau ada orang yang berusaha nyantet Mbak Lani, berarti siapa orang itu? Berarti orang itu nggak suka sama Mbak Lani atau Mbak Lani punya musuh. Ini sangat berbahaya. Jadi kekuatan energinya bisa menghancurkan segala sesuatu yang bersifat baik. Ini nanti diambil, nanti kita bawa aja nih. Kita bawa, kita amankan, biar nanti di sini merasa lebih baik. Nanti Mbaknya harus sholat mungkin. Iya, Mbak sholat. Ya, aku agama saya mah kurang banget. Iya, sholat baca Quran ya. Iya. Dan sepi seperti ini rumahnya. Kita tanya mau pencarian kemana ini? Apakah kita mau ke rumah keluarganya? Rumah keluarga suaminya? Berarti tugas kita rencananya awal adalah mencari suaminya Mbak dulu. Iya. Terus gitu ketemu, ya kan kita selesaikan masalahnya, baru kita ajak untuk taubat. Gimana kalau kita ke kafe atau ke tempat biduan itu aja? Aku ada sih alamatnya, cuman kita coba telusuri aja dulu kali ya. Tapi yakinnya ada di itu, kafe itu sekarang, Bro? Kayaknya ada deh, kita coba ke sana. Kita coba aja nggak ada salahnya. Jadi Kita lihat. coba tim coba cari informasi tentang kafe-kafe biduan Iya. yang ada di daerah sini Iya. ya. Akhirnya tim kita sebar nyari informasi di mana keberadaan Carmila penyanyi dangdut ini. Di situ kita tim berusaha untuk mencari ke sebuah kafe yang ada di daerah Jakarta. Ada sebuah kafe di daerah Jakarta, di situ katanya terakhir dulu Carmila ini suka nyanyi di sana. Dia lari bukannya nanya baik-baik, tapi berusaha jambak, berusaha gampar di situ, berusaha dorong di situ. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu. Masuklah Pan di sini. Lu nggak usah bikin malu. Lu keluar. Ini apa-apa pakai kamera segala. Nggak lucu. Lu diam. Lu lu yang keluar diam. Nggak terima dong nyanyi dangdut ini. Wong dia lagi cari uang loh. Ribut akhirnya mereka berdua, kita berusaha pisahin di situ. Astagfirullah, Mbak, sabar dulu. Ini Tunggu apa? Usap, ini ada apaan Sap? Ya sebentar Mbak, ini kan kita niatnya nanya Mbak. Mbak kok tiba-tiba langsung nyerang begini? Gak punya tata kerama emang kayak Mbak gini. sabar Mbak, ini kan diliatin orang ini semuanya. Nanti kalau ada security-nya Apa-apaan sini. ini? Gimana lo nyembunyiin suami gue, ha? Gue nggak tahu. Lu siapa datang kemari ngomel-ngomel? Nama gue Susan.
tapi Mbak Laninya nekat. Terus kayak begini gimana coba? Makanya sekali lagi kalau datang tuh permisi atau apa? Udah diam dulu. Datang ke sini teriak-teriak gak pakai tata krama. Mereka ribut tempeleng jambak-jambakan di situ. Sampai akhirnya satpamnya atau security-nya datang. Mana suami gue? Suami gue mana? Mbak. Kenal suami lu tuh siapa? Kita diusir di situ, dimaki-maki kita semuanya. Apa ini kalian nggak sopan ini ya? Lu langsung nerobos aja. Sini ada sapam. Pergi sana. Keluar. Apaan? Keluar. Kita ini pakai baju muslim, tapi kita kok seperti orang mengadu domba gitu. Kita berusaha untuk tegasin sama Mbak Lani, jangan marah seperti itu Mbak. Kita tunggu dari jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam sampai jam 1. Dia baru keluar di situ dari tempat kerjanya. Dia dijemput sama orang naik motor. Ada jemput. Kita ikutin aja tuh. Oh iya, dijemput. Pak, ikutin aja Pak, jangan sampai kehilangan jejak. Itu dia tuh. Mana Pak? Itu depan tuh. Oh iya. Itu tuh bener tuh. Oh iya, kayak dia mau menuju ke suatu tempat ini deh. Tuh, pelan-pelan deh. Kita ikutin dia menuju ke sebuah tempat di situ, ke jalan raya, dan akhirnya dia menuju ke warung. Ke warung apa sih itu? Ke warung remang-remang gitu Mas. Iya bener, warung remang-remang. Langsung aja deh kita samperin ke sana deh kayaknya. Di warung itu akhirnya kesempatan kita ini. Kita langsung sergap, langsung kita tanyain di mana ini Carmila atau di mana ini yang namanya Surya. Buru-buru kita turun di situ, langsung lari di situ, kita samperin, kita tanyain, kaget dia. Mbak, sorry Mbak, mau ngobrol sebentar bisa nggak? Mbak. Nggak mau nanya masalah Carmila ataupun suaminya baik-baik, Mbak. serius gue mau nanya Ya. baik-baik. Tentang, enggak, aku mau nanya baik-baik aja. Sebentar aja Mbak. Mau nanya Mbak, baik-baik. mau nanya baik-baik bisa nggak Mbak? Silakan. Mbak tahu nggak soal Carmila? Tolong banget, beri gue info, tolong banget. Kasih tahu kita info tentang Carmila dan ada apa dia sama suami aku gitu loh Mbak. Gue nggak tahu apa-apa tentang dia. Tolong. Mbak. Di situ akhirnya kita mohon baik-baik, tolong Mbak. Ini Mbak Lani cuma pengen ketemu sama suaminya. Tolong, Di situ saya bener-bener mau tahu. Gue pengen tahu. Lu kalau mau tahu selanjutnya kemana? Lu ke Kiai Purwono. Enggak, gue mau tahu. Berarti Mbak tahu Tentang Carlina dan suami gue doang. Berarti Mbak tahu dong, Mbak. Tolong dong Mbak, tolong dong. Saya nggak tahu apa-apa. Kalau Anda mau tahu lebih lanjutnya, datang ke Purwono. Kiai Purwono. Purwono siapa? Dukun. Sebelum kita sampai ke rumahnya, tiba-tiba Ricky ini mental. Assalamualaikum. Ki, Cipuro. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ki kenapa Ki? Ki kenapa Ki? Hah? Ricky kenapa? Ki istighfar Ki, kenapa Ki? Istighfar Ki. Kenapa Ki? Ya kenapa? Mas ada Kenapa Ki? Mas ada aura kuat Mas di dalam sini Mas. Assalamualaikum. Ki, Cipuro. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ki kenapa Ki? Ki kenapa Ki?
Hah? Ki kenapa? Ki istighfar, kenapa Ki? Astagfirullahaladzim Ki. Astagfirullah, Ki. Kenapa Ki? Astagfirullahaladzim Ki. Ya kenapa? Mas ada. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ki? Mas ada aura kuat Mas di dalam sini Mas. Baru mau masuk ke halaman rumahnya, dia udah mental di situ, kepalanya kesakitan di situ, Mas, sakit banget Mas kepala saya, Mas. Ini ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini, ada kekuatan jahat di rumah ini. Kenapa Ki? Astagfirullahaladzim. Begitu Riki mental di situ, kesakitan kepalanya, Ki Kusumo langsung bergerak di situ. Ya, dia berusaha nerawang di situ, dia berusaha rasakan kekuatan gaib yang ada di rumah itu. Ya, setelah berusaha untuk mencari kekuatan gaib itu, ya, kita pun berusaha untuk baca-baca doa di situ. Kita ajak Mbak Lani untuk baca doa di situ. Ini kekuatan jahatnya lagi berkeliaran di daerah rumah ini, banyak sekali ini. Ki Kusumo terus nerawang. Dari depan halaman rumahnya, dia melipir ke pinggir rumahnya. Pinggir rumahnya masuk ke belakang dan di situ dia menemukan ada seperti hutan. Ki ada apa Ki? Rumahnya dukun kan di sana Ki, bukan di sini. Ngapain sih Ki Tidak. belakang-belakang sini? Tidak, mereka sedang melakukan ritual di bawah mungkin mereka di bawah. Maksudnya Ki? Mereka sedang melakukan ritual di bawah. Di bawah? Energinya begitu kuat, luar biasa. Mereka pasti di Merinding bawah. loh, aku merinding loh ini. Siapa yang di bawah Ki? Siapa? Dukun itu ada di bawah. Auranya berat sekali di sini, kelihatan sekali di sini. Kerasa getaran jahatnya ada di bawah hutan itu. Coba kita ke sana. Begitu sampai bawah, kita ngelihat ada hutan-hutan di situ, ngelihat ada tanaman bambu di situ yang lebat sekali. Dan Ki Kusumo menunjukkan itu mereka. Ah, tuh itu lihat, saya bilang apa tuh? Siapa? Mas, itu suami saya. Mas Surit! Mas! Mas ini aku Mas! Dan itu benar, itu adalah suaminya Mbak Lani. Dia kaget, dia panik, dia langsung lari sekenceng-kencengnya dikejar sama Riki. Riki kejar Riki. Kejar sama Riki di situ, Mbak Lani berusaha kejar di situ. Disinilah kemudian dukun ini berusaha kita sadarkan. Dukun ini berusaha kita kasih pengertian. Ini bukan urusan kalian. Macam-macam. Ya Allah! Ki Kusumo sama dukun ini berantem di situ. Saya berusaha untuk lindungin klien kita Mbak Lani. Dia ketakutan, dia panik di situ. Sampai akhirnya dukun ini dipiting ya, ditangkap tangannya di situ, dikunci tangannya, dia ketakutan, dia panik sampai akhirnya dibawa ke bawah, dia nggak bisa gerak di situ. Ngaku Ki! Dia kiapain suami saya, Ki! Setelah kita paksa, kita tekan di situ, dia ngaku. Saya ini cuma dibayar. Saya ini cuma disuruh sama Pak Saurip. Ya saya cuma dibayar, saya cuma disuruh, ya saya lakukan. Ya dibayar apa, tapi apa? Di situ dia cerita. Saya dibayar untuk menyantet atau mengguna-guna seorang penyanyi dangdut. Namanya Carmila. Gak mungkin suami saya seperti itu. Suami saya pasti yang diguna-guna, gak mungkin dia yang mengguna-guna. Saya tahu siapa suami saya. Kita coba pertegas lagi sama si dukun ini. Dan dukun ini bilang, saya yang tahu asal mulanya. Suami Mbak yang terlanjur ya, suka sama penyanyi dangdut itu. Akhirnya didukunin penyanyi dangdut itu. Diguna-guna penyanyi dangdut itu. Kemudian penyanyi dangdut itu jadi tergoda, jadi suka sama suaminya Mbak. Begitu dia suka, dia tergoda, akhirnya dibuatin tusuk konde. Supaya apa? Supaya punya daya tarik di situ, dia bisa joget, dia bisa nyanyi dan orang-orang suka sama dia dan menghasilkan uang. Nah akhirnya beberapa hari kemudian dia nelfon kita, dia pengen melanjutkan pencarian. Dia pengen ketemu sama suaminya karena dia udah nggak sabar. Dia pengen ketemu sama Carmila sekaligus pengen tahu di mana suaminya. Dapat alamatnya Carmila di daerah Depok, daerah Tugu, kita menuju ke sana.
Sampai di depan rumahnya terdengar suara orang nembang. Ini nembang Jawa. Siapa yang nembang ini? Atau jangan-jangan ini ritual? Tapi logikanya mana ada ritual siang-siang? Ini yang terjadi. Coba. Astagfirullahaladzim. Ritual bener. Pelapor kita Mbak Lani nggak terima di situ. Ngelihat suaminya lagi melakukan ritual sama perempuan itu, dia marah, dia benci di situ, didobrak pintunya, dia masuk ke dalam di situ, dimaki-maki suaminya. Ya Allah, Mas, aku istri Mas. Istrinya di dalam Mas, dong. sadar, Mas. Kamu Mas, asal ganggu. Mas, sama Tenang, perempuan. Ternyata suaminya selama ini kenapa tidak pernah peduli sama istrinya? Kenapa? Ternyata kata suaminya, ya, istrinya ini tidak bisa menerima keadaan suaminya. Istrinya ini selalu menuntut terhadap suaminya. Istrinya ini tidak puas dengan gaji yang dimiliki suaminya. Istrinya ini selalu tidak pernah melayani suami dengan baik. Istrinya ini selalu meremehkan suaminya. Astagfirullahaladzim. Sadar, Mas, sadar, Mas. Kenapa istri Mas? Istighfar, ini istri lo. Kalian gak ada urusan di sini, pergi. Kamu tuh mikir ya, mikir. Gak pernah Mikir nih. apa lagi, Kamu Mas? tuh pernah nih kenapa aku pergi dari rumah? Kenapa? Ha? Gak pernah kamu tahu. Kurang apa aku selama ini sama Mas tuh kurang apa, Mas? Kurang apa? Tolong jelasin sama Selama ini Udah, Mas, udah. kamu tuh banyak nuntut sama aku. Mau ini, mau itu. Kamu gak tahu aku capek kerja di kantor. Seharusnya lo tuh mikir. Kenapa gue ninggalin lo? Lo gak tahu kerjaan gue di kantor. Gue di kantor capek. Badan gue di kantor, otak gue di rumah mikirin lo. Lo gak pernah ngerti. Dan lo tau sekarang gue kenapa? Gue dipecat dari kantor. Saya nggak tahu, Mas nggak pernah cerita sama saya, Mas. Percuma, lo mau cerita apa? Hah? Omongan lo itu nggak dikit-dikit duit. Gue ngasih segini lo kurang, ngasih segini kurang. Komplain terus Oh, iya, marah-marah. maaf, Rumah maaf. tangga apa sama lo tuh? Hah? Rumah tangga apa? Di situ kita berusaha untuk menenangkan Mbak Lani sama suaminya, tapi mereka terus berdebat. Mereka di situ tidak mau ada yang kalah. Nggak mau ada yang kalah di situ. Di sisi lain, Mbak Lani ini ingin ya, suaminya kembali sama dia, membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dia bilang dia sangat sayang sama suaminya. Dia bilang dia nggak pengen pisah sama suaminya, apalagi bisa seperti ini. Ya, dipeluk suaminya di situ. Dia minta maaf sama suaminya apabila punya salah. Dia juga minta maaf sama suaminya. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Masya Allah. Aku minta maaf sama Mas. Aku minta maaf sama Mas. Ya udah, kamu maunya apa kesini, ha? Aku pengen Mas balik sama aku, kita mulai dari nol. Mas sadar, Mas baik-baik, Mas. Mas taubat, Mas. Kita sama-sama ke jalan Tuhan, Mas. Iya, benar, Mas. Kita sama-sama ke jalan Tuhan, Mas. Gak kayak gini caranya, gak kayak gini, Mas. Mas, sebenarnya Mas sayang nggak sama istrinya? Mas sayang nggak sama istrinya ini? Dia selama ini berusaha sekuat tenaga nyariin Mas kemana-mana. Ya, dia minta tolong sama kita, Mas. Dia pikir dengan bawa media seperti ini membuat dia senang. Enggak, Mas, dia malu. Tanggungannya semua orang yang ada di Indonesia ini nonton, Mas. Tapi setelah mengalami debat panjang di situ ya, suaminya awalnya nggak setuju, suaminya awalnya berontak. Akhirnya suaminya Mbak Lani mengakuin bahwa dia masih sayang sama Mbak Lani. Dia nggak pengen sama perempuan lain. Dia mengakuin bahwa dia selama ini tidak pernah pengen pisah sama Mbak Lani. Itu yang terjadi. Aku tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, kan? Tapi aku nggak bisa kalau rumah tangga kayak gitu terusan sama kamu, kan? Aku tertekan.
Aku mau balik lagi sama kamu, tapi kamu janji sama aku. Kamu jangan nuntut aku yang macam-macam. Aku janji sama Mas. Berapapun rezeki yang aku punya, yang aku dapat kamu terima, Lan. Kamu jangan nuntut macam-macam yang aneh-aneh, aku gak mampu, Lan. Maafin aku ya Allah. Maafin aku, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita berharap si Mas Surip benar-benar mau hijrah, ya, mau bertobat ke jalan Allah, ya. Kita ajak sama-sama untuk itikaf di masjid Mas 3 hari, ya. Kita belajar agama, ya, kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, Mas ya. Insyaallah mau Mas ya. Akhirnya kita ajak Mas Surip ini untuk itikaf di masjid. Kita kasih tahu niat Mas Surip untuk berubah itu sangat bagus sekali. Niat Mas Surip untuk kembali ke jalan Allah itu bagus sekali. Tapi kembalikan niat, luruskan niat kita untuk lillahi ta'ala, ya. Jangan untuk niat yang lain. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah minal khotoya. Aku minta ampun kepada Allah atas segala dosa, khilaf dan salah yang pernah aku lakukan sepanjang hidup, dari mulai akil balik sampai detik ini. Kita dibantu baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa Akhirat selama-lamanya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim.
syarril hasidin idza hasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Gimana Mas? Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Pas kita lagi melakukan itikaf di masjid hari ketiga. Kita lagi melakukan itikaf di masjid hari ketiga. Waktu itu kalau nggak salah lagi sholat duhur. Pas kita lagi sholat duhur berjamaah, ya kan? Tiba-tiba waktu kita ucapin salam terakhir, ya, kita ngelihat di situ nggak ada Mas Surip. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cari Mas Surip dari masjid itu tapi nggak ketemu juga. Kita cari toilet, kita cari dapur, kita cari ke tetangga sebelah tapi nggak ada juga. Curiga kita kan, kemana Mas Surip ini? Tadi batal sholat kan? Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum Mbak Lani. Saya mau nanya Mbak, Pak Surip pulang ke rumah nggak ya? Soalnya tadi waktu sholat dia kayaknya ke toilet, cuman pas kita cari ke toilet katanya nggak ada. Teman-teman juga kita suruh cek ke sekitar masjid nggak ada. Atau pulang nggak ke rumah? Enggak, sama sekali. Soalnya kemarin tuh ketemu Carmila datang ke masjid. Nggak tahu kayaknya ada sedikit perdebatan di antara mereka deh. Ya, boleh ya kita ke sana aja nih Mbak ya. Ya nanti kita ketemu di jalan aja. Yuk Pak Ustadz, yuk. Oke Mbak ya kita ke sana ya. Siap-siap kita dulu ya. Oke, yuk. Ya Mbak, ya, makasih Mbak, yuk. Akhirnya kita coba telepon Mbak Lani dan alhamdulillah diangkat sama Mbak Lani. Kita tanya, Mbak Lani Mas Surip datang ke rumah nggak? Mbak Lani bilang enggak Mas, dia datang ke rumah. Kaget di situ Mbak Lani. Dia shock, dia histeris. Dia bilang dia mau ikut pencarian di mana suaminya. Pasti ini ada yang mempengaruhi Mas. Kenapa suami saya itikaf kemudian ikut pergi begitu saja? Pasti ada yang mempengaruhi. Siapakah yang kira mempengaruhinya? Astagfirullah. Ini bukan. Mas mau kemana? Mas mau kemana? Jadi ternyata waktu kita menuju ke rumahnya Mbak Carmila, kita ngelihat di situ. Astagfirullahaladzim. Ya apaan aja, dia tuh sama gue, gue mau pergi sama dia. Mas istighfar Mas. Udah janji sama aku, Mas. Ayo sayang, Mas udah janji mau.
Tani marah di situ, dia teriak. Mau kemana Mas Surip, mau kemana? Mana janji Mas yang selama ini Mas mau komitmen sama saya mau kembali? Mana? Ayo Mas. Adik gue gak bisa sama lo lagi. Mas Surip ini malah marah. Di situ istrinya dimaki-maki, dicekek tangannya dan kemudian didorong sampai jatuh. Coba astagfirullah. Gue setelah berumah tangga sama lo, gue gak pernah ngerasain kebahagiaan sama sekali kan. Wah, lo orang pada pergi semua ya. Kita berusaha kasih pengertian, Mas Surip istighfar, Mas istighfar. Mas janji tobat sama kita, Mas janji mau kembali ke jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang gak ada janji-janji. Saya tidak mau tobat, saya memilih jalan hidup saya sendiri. Dan saya memilih Karmila jadi istri saya. Dia pun pergi meninggalkan kita semuanya. Mungkin ini menurut Mbak bukan yang terbaik, tapi menurut Allah ini yang terbaik Mbak. Kita nggak pernah tahu rencana Allah Mbak. Ya. Senang. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salamu alaika. Kita nggak akan pernah tahu rencana Allah yang terbaik itu seperti apa. Kita nggak akan pernah paham dan nggak akan pernah sedikit pun ya memahami apa yang diinginkan sama Allah. Yang hanya bisa kita lakukan, hanya bisa berbuat baik, hanya bisa berusaha, hanya bisa berdoa ya, dan merencanakan yang terbaik buat agama dan juga buat dunia akhirat. Ikhlaskan semuanya, Allah yang mengatur. Yakinlah bahwa Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Ya. Hidup ini cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kita yakin mengamalkan agama secara sempurna, insya Allah ya, semuanya indah pada waktunya. Semuanya indah buat kita dan buat keluarga kita. Ingat, ya, mengamalkan agama secara sempurna. Itu yang harus kita lakukan. Tonton terus Titik Balik setiap Senin sampai Jumat jam 11 malam hanya di Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah itu datangnya dari Allah. Hidayah itu Allah yang memberikannya. Kita hanya bisa berusaha, mengajak dan berdoa. Tapi sekali lagi Allah yang menentukannya. Ya. Mungkin selama ini kita pengen mengajak saudara-saudara kita untuk kembali ke jalan Allah. Mungkin selama ini kita pengen mengajak saudara-saudara kita untuk bertobat. Ya. Terus lakukan, terus laksanakan. Ya. Insya Allah niatkan diri kita untuk hijrah, untuk bertobat. Insya Allah berkah buat kita dunia dan akhirat. Karena Allah itu punya lautan anugerah yang nggak pernah bertepi. Kita aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua kekuatan cuma punya Allah. Kita sering merasa kuat, sering merasa hebat. Allah tempat kita kembali ya. Sabar ya. Sabar.